Untuk sebaran cahayanya dia menyebar dokter tidak pada satu titik, terus kemudian ada retraksi, ya betul. kemudian gambarnya terdapat ini tidak hiperemis dokter. Tolong ya, ini gambarnya gambar retraksi memudahkan timpani grade 3 ya Mas. Iya. Jadi yang tadi Fajar pertama kan bilang bulging ya, salah ya. Ini retraksi grade 3. Tandanya ada penonjolan di manudomalai dan ini promontorum kelihatan menonjol. Jadi retraksi grade 3. Kemudian Mutiara Hapsari monitor dokter. Mutiara. Ya dokter. Ya, soal nomor 2 dibaca Mbak. Apa soal nomor 2? Nomor 2 dari hasil audiogramnya ini apakah menyatakan bahwa CHL? Ya, Banda. Boleh dikembalikan dari gambar audiogramnya. Apa itu? Dari yang saya lihat, ini sedikit kurang jelas ya dokter, tapi ini CHL 20 di sini, kiri. ini 20 ini. Ini 20 ya. CHL kiri dokter. BC normal apa enggak itu? BC. Biasanya normal dokter. Disebut normal jika maksimal Disebut ada normal. di angka 20 desibel. Itu 20 atau 30 ya BC itu ya, yang kiri ya? 30 ya, apa 20? Ini loh. 20, 100. 20 atau ini 20 ya. Jadi BC-nya normal. AC? AC-nya itu AC. Turun dong. Iya. AC-nya lebih turun dong. Dari 20. AC loh. Mutiara. Iya dokter. Makasih. AC turun apa enggak AC-nya? 500, 1000, 2000 turun apa enggak itu AC? Turun tuh ya? Ini loh, Dek. Ini toh? Iya dokter. Iya turun dokter. Iya turun. Ingat di 40 ya? Ini benar. Kurang jelas 30? gambarnya. Kenapa? Kurang jelas gambarnya dokter. 30 ya? 0, 10, 20, 30 ya? Iya dokter. CL, AC turun, BC normal. ETF-nya itu yang kiri ada obstruksi ya, Dek. Dan soal selanjutnya Mbak Firanita. Baik dokter. Untuk soal selanjutnya. Nomor 4. Ya, nomor 4. Apakah akan diberikan terapi? Chandra Farida monitor. Chandra.
Chandra, kamu kasih obat? Zakia, Zakia, Ini dokter. apa? Kamu jawab nomor 4. Diberikan terapi dokter. Kasih apa? Pseudoephedrine atau ephedrine HCl dokter 0,5%. Tetes dokter 3 kali sehari, 2 sampai 3 tetes 3 kali sehari dokter. Cukup? 1 atau 2? 3 kali sehari dokter, 2 sampai 3 tetes setiap kalinya. Enggak, maksudnya obatnya apa itu cukup apa enggak? Diberikan cetirizine dokter. Dosis berapa? 0,25 miligram per kilogram berat badan Cetirizine per kali dokter. Cetirizine masuk gitu? Cetirizine? Cetirizine 10 miligram dokter. Per 1 kali sehari berapa? dokter. Per 24 jam. 24 jam. Ada lagi? Ampun dokter. Martin Aditya. Monitor. Iya dokter. Martin. Iya dokter. Kamu ngasih obat yang sama apa beda? Sama dokter. Diatasi untuk perbaikan dari mukosanya atau untuk yang mengganggu fungsi tubuhnya, yaitu menggunakan dekongestan, dokter menggunakan pseudoephedrine dan juga atau bisa diberikan yang semprot berupa ephedrine atau oxymetazoline dan juga diberikan obat oralnya berupa anti alergi yaitu cetirizine 10 mg per 24 jam dokter. Martin, kapan kamu rujuk pasien ini? Dirujuk kalau apabila telah diberikan terapi sekiranya kurang lebih 2 minggu, namun tidak ada perbaikan, maka bisa dirujuk untuk dilakukan miringotomi atau dipasang gormet, dokter. Perbaikan maksudnya gimana? Perbaikan berarti bisa dilihat dari gejalanya bisa berkurang, sudah tidak berdenging atau merasa penuh, kemudian dari pemeriksaan otoskopinya juga dilihat retraksinya sudah membaik dan tidak ditemukan adanya air bubble, dokter. Ya, stop dulu situ. Sekarang soal nomor 6, Dimas Fauzan. Salma Nur Fadilah. Salma monitor. Salma. Iya dokter. Nomor 6 apa jawabannya? Iya dokter. Nomor 6 jawabannya. Tes perlu dokter. Kenapa? Untuk mencari etiologi atau sumber infeksinya dokter. Maksudnya gimana? Mungkin untuk mencari fokus infeksi. Ayo, mencari fokus infeksi di mana? Fokus infeksinya. Bisa dari infeksi di hidung atau saluran pernafasan atas. Berarti ada sinusitis atau gimana? Mungkin rinitis dokter. Rinitis apa? Medikamentosa? Rinitis alergi. Kemudian apakah ada infeksi seperti adenoid hipertrofi atau disfungsi tuba dokter? Disfungsi tuba karena apa kira-kira? Mungkin karena trauma, dokter. Trauma di?
telinga tengah. Adik, saya nasofaring bisa nggak di situ? Saya nasofaring di telinga kiri menyebabkan retraksi bisa nggak? Bisa, dokter. Jadi diulangi, kira-kira kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior untuk mencari Adanya disfungsi tuba yang bisa disebabkan oleh trauma akibat CA nasofaring. trauma atau trauma apa sih ini? Mohon maaf dokter, maksudnya untuk mencari adanya Apa ya? obstruksi karena CA nasofaring, dokter. Ya betul. Jadi CA atau polip, pokoknya semua kelainan yang di hidung bisa menyebabkan apa jenis retraksi membran timpani. Sebentar saya berikan resume, nanti kamu baca biar ngerti. Kemudian. Ya Mbak, yang lanjutnya Mbak, kasus ketiga Mbak, Vera Meta. Baik, dokter. Ya. Salam. Untuk kasus selanjutnya, seorang pria berumur 32 tahun datang ke rumah sakit dengan adanya discharge pada telinga kanan sejak 4 bulan. Kemudian tidak ada riwayat pengobatan dan telinga kirinya masih dalam keadaan normal. Kemudian berikut adalah hasil pemeriksaan dari telinga dan X-ray-nya. Ini sebelum di toilet ya. Ini mastoidnya. Stop di sini Mbak. Stop di pertanyaan Mbak. Oh, iya dokter. Stop di sini aja. Mega Anggun. Mega monitor. Iya dokter. Bisa mendeskripsikan MT-nya. Yang ini. Ini yang ini. Iya dokter. Membran timpaninya tampak Suaramu kurang mepet ke headset, Mbak. Iya dokter, mohon maaf. Membran timpaninya tampak perforasi dokter. Di mana? Di sentral dokter. Ya sentral, pinggirnya tidak tampak hiperemis. ya, tebal atau tipis? Pinggirnya tebal dokter. Tebal. Oke. Cukup. Raras Putri, monitor. Raras. Iya dokter. Nomor 2, kira-kira kamu pernah dengar foto ronsen Suller atau enggak? Pernah mendengar dokter. Pernah dengar ya? Iya. Jadi kalau nanti mau minta X-ray pada kasus mastoiditis misalnya, mintanya kepada bagian radiologi untuk pemeriksaan foto Suller gitu aja. Kemudian nomor 3, Raras. Kamu ngasih obat apa enggak ini? Tadi kan ada sekretnya, dari Saxon, kelihatan energinya. Kamu ngasih obat apa enggak? Tidak dokter. Mungkin langsung dirujuk karena curiganya terdapat adanya discharge. Ada discharge profuse, kemudian kental, curiganya ada mastoiditis dokter. Karena curiga mastoiditis enggak usah dikasih obat ya. Safira Maharani, ada berapa?
Safira. Ya, dokter. Ya. Ada pendapat? Iya, dokter. Untuk yang nomor Iya. Lalu debat apa enggak nih? untuk yang nomor 3, mungkin di klinik dilakukan cuci telinga dulu, karena tadi untuk yang telinga kanannya terdapat sekret. Nah, untuk pengobatannya mungkin langsung dirujuk saja. Dirujuk untuk? Dirujuk mungkin untuk dilakukan penanganan terhadap curiga infeksi dari mastoidnya. Yaitu apa tuh harapan? Mungkin mastoidektomi. Mastoidektomi. Oh. Mas Ruth Prima sorry. Ruth Prima. Baik, dokter. Ya. Saya setuju, dokter, dirujuk pasiennya untuk mastoidektomi, dokter. Obatnya apa? Obatnya tadi air toilet dan diberikan antibiotik, dokter. Ini apa antibiotiknya? Antibiotiknya mungkin ciprofloxacin juga, dokter, yang oral. Dosisnya? Dosisnya 500 mg per 12 jam juga, dokter. Kemudian apa lagi? Selain cipro? Ampicillin apakah boleh, dokter? Nah, kamu kasih double, cipro sama ampicillin? Salah satu, dokter. Ampicillin boleh. Selain antibiotik apa lagi? Antibiotik dan air toilet, dokter. Ya. Jadi sebelum saya tutup ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, Mas, siapa lagi? Fajar. Fajar siapa? Fajar Sodik. Fajar apa? Fajar Sodik, dokter. Fajar Sodik, ya silakan. Untuk membedakan kolesteatom sama jaringan granulasi bagaimana gitu? Dari warnanya kelihatan banget. Kalau granulasi pasti warnanya merah hipermis. Pasti itu. Permukaannya berbenjol-benjol. Kalau kolesteatom warnanya putih. Itu ada di video saya yang lainnya, Mas. Yang namanya kolesteatom, Mas. Dibuka aja nanti. Oke, dokter. Dokter. Ada lagi silakan. Ingin bertanya, dokter. Ya. Kalau untuk mengetahui pinggir membran timpaninya tebal atau tipis itu, pripun deh, dokter? Mbak, dekatkan dengan headset, Mbak. Nggak dengar, Mbak. Oh gitu, dokter. Mohon maaf. Kalau untuk mengetahui pinggirnya membran timpani tebal atau tipis, itu pripun deh, dokter? Pinggirnya membran timpani, dokter. Tebal itu atau murni mengandalkan penglihatan mata ya, Mbak ya. Kalau saya pakai mikroskop atau pakai endoskopi jelas banget ini tebal apa tipis. Tapi kalau pakai mata biasa memang kadang bisa salah. Jadi kuncinya adalah memang endoskopi atau mikroskop, Mbak itu. Betul, dokter. Ada lagi? Izin dokter, Rika dokter. Ya. Izin dokter, untuk retraksi membran timpani dokter yang grade 1, 2, 3, itu kita bisa baca di mana gitu, dok? SADE, Mbak. Ada, ya dok. Terima kasih dokter. Tympanic membran retraction, SADE. Oke ya, clear ya.